Hai semuanya, apakah kalian adalah salah satu penonton setia Marapton? Atau hanya mengetahui Marapton dari clipper YouTube, TikTok, atau media sosial lainnya? Apakah kamu penasaran bagaimana cara kerja konten live streaming Marapton bisa sepopuler dan sebesar ini? Saya akan bahas analisa sederhana mengenai konten Marapton. Mari kita bahas dari sisi pertama. Fenomena Marapton atau akronim dari Maraton dan Arab bukan sekedar siaran langsung berdurasi lama, melainkan sebuah eksperimen sosial dan digital yang berhasil memadukan loyalitas komunitas dengan mekanisme psikologis penonton modern. Berikut adalah analisa mendalam mengenai faktor-faktor yang membuat Marapton menjadi viral dan memiliki retensi penonton yang sangat tinggi. Pertama, mekanisme subaton dan kontrol audiens. Marapton mengadopsi konsep subaton subscriber maraton yang dipopulerkan streamer global seperti Ludwig atau Kai Cenat. Insentif durasi. Penonton merasa memiliki kuasa atas hidup sang kreator. Setiap donasi atau gift menambah durasi waktu streaming, ingin menciptakan siklus di mana penonton merasa bertanggung jawab untuk menjaga aliran konten tetap hidup. Kedua, gamifikasi donasi. Memberikan dukungan finansial bukan lagi sekedar apresiasi, melainkan partisipasi aktif dalam sebuah permainan ketahanan, endurance. Poin kedua, efek background noise dan rasa kebersamaan. Berbeda dengan konten VOD, video on demand, yang menuntut fokus penuh, Marapton berfungsi sebagai pendamping aktivitas sehari-hari. Misalkan, The Truman Show Effect. Penonton merasa sedang mengintip kehidupan nyata seorang selama 24 jam, melihat streamer tidur, makan, atau hanya sekadar melamun menciptakan kedekatan emosional atau interaksi parasosial yang sangat kuat. Kemudian, FOMO, Fear of Missing Out. Karena live streaming bersifat real time, muncul ketakutan akan melewatkan momen-momen spontan yang mungkin menjadi viral, seperti tamu, kejutan, drama-drama kecil, atau kejadian lucu yang tidak terduga. Poin ketiga, ekosistem AAA clan, AAA clan, dan variasi karakter. Keberhasilan Marapton tidak bertumbuh pada satu orang saja. Keterlibatan figur seperti Aloy, Jot, Mike, Brevi, Gary, TP, dan lainnya menciptakan dinamika kelompok yang menarik. Contohnya, dinamika sitkom yang nyata. Setiap anggota memiliki pesona yang berbeda, ada yang lucu, pendiam, atau provokatif. Ini membuat alur streaming terasa seperti serial TV atau sitkom yang tidak memiliki naskah. Kemudian, crossover fanbase. Pengikut masing-masing anggota klan tersebut berkumpul di satu kanal, menciptakan akumulasi jumlah penonton yang masif. Poin keempat, produksi dan estetika visual. Salah satu keunggulan Marapton dibandingkan streamer lainnya adalah standar produksinya. Contohnya, multi kamera dan sinematik. Penggunaan setup kamera berkualitas tinggi dan transisi yang rapi membuat siaran ini nyaman dipandang dalam waktu yang lama. Kemudian branding yang kuat. Penggunaan logo, transisi layar, dan musik latar BGM yang terkurasi memberikan identitas visual yang profesional, bukan sekadar streaming amatir dari kamar tidur. Poin kelima, strategi clipping dan efek viral di media sosial. Marapton adalah mesin penghasil konten. Setiap momen unik dalam live akan langsung dipotong dan disebarkan ke TikTok atau Reel. Karena hal tersebut, saya akan jabarkan beberapa efek. Pertama, promosi gratis. Ribuan akun clipper bertindak sebagai tim pemasaran organik. Cuplikan singkat TikTok memicu rasa penasaran penonton baru untuk datang ke stream utama guna melihat konteks lengkapnya. Kedua, ekosistem reaksi. Momen-momen di Marapton seringkali memicu reaksi dari streamer atau netizen lain, yang kemudian memperpanjang siklus viralitas konten tersebut. Misalkan dari streamer sebelah, yang sering menyenggol-nyenggol Arab dan Marapton. Untung saja Marapton
atau triple A clan tidak pernah menjabani apa yang mereka inginkan. Triple A Clan dan Marapton selalu menghargai siapapun yang ingin datang ke Marapton, dan streamer-streamer lainnya termasuk salah satu contohnya adalah TP yang kemudian diajak sebagai anggota resmi di Triple A Clan. Dari hal tersebut menciptakan emosional baru di mata penonton. Jadi penonton bisa membedakan nih, mana keluarga Marapton, mana yang bukan. Selain itu, penonton juga ikut terlibat, menentukan siapa yang menjadi keluarga Marapton atau bukan. Kemudian poin ketiga, saweran streaming. Karena klip-klip Marapton cukup banyak penontonnya, tidak sedikit juga menjadikan penonton terdorong untuk mendonasi disertai promosi produk yang mereka miliki, dengan harapan pada saat nama produk mereka muncul, terjadilah momen-momen lucu atau momen-momen bagus, kemudian diklip oleh teman-teman klipper dan kemudian viral, dan viralnya akan berjalan lama tuh waktunya. Meskipun donasinya hanya muncul 10 detik atau 15 detik, bahkan 30 detik, tapi jika momennya tepat, itu akan menjadi klip yang viral dan memiliki penonton yang lebih banyak. Ada beberapa faktor yang bisa dibedah dalam analisis streaming. Jika kalian ingin membedah lebih dalam, ada beberapa variabel yang bisa saya jelaskan. Yang pertama, variabel patching atau tempo. Bagaimana kreator menjaga energi agar tidak membosankan selama puluhan hari. Variabel kedua adalah interaksi chat. Seberapa sering sih streamer merespon audiensi untuk menjaga keterikatan? Kemudian yang ketiga, guest star. Pengaruh tamu dadakan terhadap lonjakan statistik penonton. Itu pernah terjadi pada saat Pras Teguh datang ke Marapton. Kemudian psikologi durasi. Mengapa penonton tetap bertahan melihat streamer yang sedang tidur atau tidak melakukan apa-apa? Sudah kita jelaskan di beberapa menit ke belakang. Kemudian yang terakhir, variabel ekonomi digital. Analisis perputaran gift dan donasi selama Marapton. Kesimpulan dari video ini, Marapton membuktikan bahwa di era digital saat ini, kehadiran presence lebih dihargai daripada sekedar konten yang dipoles. Penonton ingin merasa menjadi bagian dari sesuatu yang sedang terjadi sekarang juga, atau real time. Begitulah sedikit analisa yang bisa saya jabarkan. Bagaimana pendapatmu? Apakah sama, beda, atau ingin analisa yang lebih dalam? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk dukung YouTuber dari desa ini agar bisa segera mendunia.